Hello again to Grammar Reference. Dan kali ini kita akan membahas tentang adverbial clause of result dan adverbial clause of purpose, ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang apa itu adverbial clause of reason dan apa itu adverbial clause of purpose, saya ingin mengingatkan kembali bahwa clause dan sentences itu pada dasarnya sama. Jadi kalau kalian masih bingung apa bedanya clause dan sentences, jawabannya adalah sebenarnya sama. Hanya saja kita menggunakan istilah clause ketika mulai bicara di luar simple sentences, ya. Ketika ada lebih dari satu sentences, kita masing-masing mengatakannya sebagai clause, ya. Nah, bedanya kalau compound sentence terdiri dari dua kalimat yang sama-sama independent clause. Kalau bicara tentang complex sentences, ada dua macam clauses atau sentences. Yang satu bisa berdiri sendiri, independent, yang satu dependent. Nah, istilahnya ada yang dependent clause dan ada yang independent clause. Nah, istilah lainnya mengatakan yang satu adalah main clause atau kalimat utama dalam bahasa Indonesia, sedangkan yang satunya adalah subordinate clause atau anak kalimat, ya. Nah, anak kalimat ini ada macam-macam, ya. Fungsinya bisa menjadi kata benda, bisa sebagai kata sifat, bisa sebagai kata keterangan, ya. Oleh karena itu, kita mengenal nanti ada istilah adverbial clause, adjective clause, noun clause, dan lain sebagainya. Oke. Jadi, kali ini kita akan bahas tentang fungsi dependent clause sebagai adverbs atau kata keterangan, dan khususnya tentang dua hal yang bicara tentang hasil dan tujuan, ya. Karena itu namanya adverbial clause of result dan adverbial clause of purpose. Oke? Langsung aja kita akan bahas materi hari ini, ya. Oke. Kalau kalian lihat di buku kita di unit 2, kita akan melihat di bagian D tentang penjelasan tentang adverbial clause of purpose dan result, ya. Jadi saya akan mulai penjelasan kita hari ini dari kalau kalian ingat bukunya ada di bagian D, ya. Buat yang melihat di channel, ya, lihat saja yang lain layar, ya. Kalau yang belum memiliki bukunya, kalau ingin memiliki bukunya, kalian join dengan kelas di LIA, oke? Dia bisa menghubungi yang ada di video ini, ya, ada linknya. Oke, guys, jadi pertama-tama saya akan membahas tentang adverbial clause of result, ya. Nah, adverbial clause of result adalah to say what happens or what may happen as a result of the action or condition mentioned of in the main clause. Jadi ini fungsinya adalah, ya, menjelaskan apa yang terjadi atau bisa akan terjadi sebagai hasil, ya, sebagai hasil dari sebuah aktivitas di dalam main clause-nya, di dalam kalimat utamanya. Jadi ini bicara tentang sesuatu yang telah terjadi. Jadi kondisi dari main clause-nya adalah, ya, sudah terjadinya kejadian dan itu disebabkan oleh apa yang ada di dalam adverbial clause, ya. Oke. Nah, kita akan lihat di sini adverbial clause of
result ini menggunakan kata bantu so that, ya, so that, kemudian such that, oke, dan so so that or such that, ya, oke. Jadi dua jenis conjunction yang kita gunakan dalam adverbial clause of result adalah hal tersebut, ya. Contohnya, di sini ada ini kata I feel so miserable about my pimples that I will go to see a dermatologist. Ya. Kita bisa lihat di sini, ya. Sekali lagi, sekedar kita refresh kembali, dalam setiap clause atau sentences atau kalimat harus ada subjek dan predikat, di mana predikat dimulai oleh verb. Ya, sekali lagi, dalam suatu clause atau sentences atau kalimat selalu terdiri dari subjek dan predikat, di mana di dalam predikat dimulai dengan verb. Oke. Sekarang kita lihat di sini ada kata ada subjek yang kita kenal sebagai di sini I, ya. I di sini adalah subjeknya, dan juga ada I juga di sebagai subjek di subordinate clause, ya. Nah, kata kerjanya di sini adalah feel di main clause dan go atau will go di subordinate clause. Oke. Nah, di sini menjelaskan I will go to see a dermatologist for help sebagai result dari I feel so miserable about my pimples. Oke. Jadi kata that ini menjelaskan result dari main clause I feel so miserable about my pimples, ya. Yang kedua, di kalimat Nina cleans her face so carefully that she spends a lot of time in the bathroom. Resultnya adalah that she spend a lot of time in the bathroom. Ada subjeknya she, kemudian verb spends, ya. Ini untuk adverbial clause-nya. Sedangkan main clause-nya ada subjeknya Nina dan verbnya adalah cleans, ya. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa Nina, resultnya adalah Nina spends a lot of time in the bathroom. Karena apa? Karena Nina cleans her face so carefully. Oke. Contoh ketiga dan keempat bisa dicoba sendiri. Perhatikan apa yang menjadi conjunction-nya, perhatikan apa yang menjadi subjek dan apa yang menjadi verb-nya, ya. Oke. Dari itu tadi adverbial clause of result. Oke. Sekarang saya akan menuju ke bahasanya lain, yaitu adverbial clause of purpose. Nah, di sini bedanya, kalau adverbial clause of result menyatakan hasil yang sudah terjadi atau akan segera terjadi. Kalau bicara tentang adverbial clause of purpose, ini adalah suatu tujuan atau maksud, ya. Jadi ini belum terjadi, tapi diharapkan akan terjadi, ya. Mungkin lebih jelas bedanya kalau kita menggambarkan result sebagai misalnya I forgot to bring my umbrella, so I got wet, ya. Sedangkan kalau bicara purpose adalah I brought my umbrella in order to avoid getting wet during the rain. Jadi perbedaannya adalah yang satu kejadiannya saya sudah mengalami basah kuyup karena saya lupa membawa payung.
Sedangkan purpose menyatakan tujuan saya membawa payung adalah menghindari saya menjadi basah kuyup. Oke, sedikit penjelasan ulang tentang beda purpose dan result. Sekarang kita masuk ke adverbial clause of purpose. Tujuannya adalah to tell the purpose of the action mentioned in the main clause. Jadi suatu tindakan dilakukan di main clause, tujuannya dijelaskan di dalam adverbial clause. Menggunakan kata sambung so that, in order that, ya. Kadang-kadang menggunakan kata sambung so saja, ya, atau that saja, atau to, ya. Alright. Mari kita lihat contohnya di sini. Ini formatnya subject plus verb plus so that atau in order that, kemudian subject dan verb lagi, ya. Oke, kita lihat di sini di kalimat we need to wash our skin often so that the dead skin cells don't block our pores. Nah, di sini yang menjadi kalimat utama adalah we need to, ya. We need to wash our skin so often, ya. Sedangkan yang menjadi adverbial clause of purpose-nya adalah dead skin cells don't block our pores, ya. Nah, di sini subjeknya adalah the dead skin cells, subjeknya untuk untuk adverbial clause-nya, sedangkan di sini subjeknya adalah we, ya. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kita menggunakan adverbial clause of purpose untuk menunjukkan tindakan, maksud dari tindakan yang dilakukan di dalam main clause, ya. Contoh kedua, when I have pimples, I usually put honey on them. Nah, ini agak menarik karena kata when-nya ini harusnya di belakang. Jadi ini main clause-nya adalah I usually put honey on them, on the pimples, when I have pimples, ya. Tapi ini diletakkan depan pakai koma. When I have pimples, I usually put honey on them. Ini adalah main clause, ya. In order that I can reduce the swelling and redness. Oke. Sekarang kalian bisa menduga mana yang menjadi main clause, ya. Ya, main clause-nya adalah yang pertama di sini, ya. When I have pimples, I usually put honey on them. Ya. Sedangkan adverbial clause-nya adalah I can reduce the swelling and redness. Ya. Subjeknya mana tapi? Subjeknya untuk adverbial clause adalah I, ini mudah ditemukan. Sedangkan subjek untuk main clause-nya adalah I juga di sini, ya. Jadi ada tengah. Sebenarnya subjeknya di depan, tapi karena kata when-nya dipindahkan ke depan, maka ada tambahan koma di situ. Oke. Nah, lain kali, ya, kita bisa menggunakan kalimat lebih efektif untuk menjelaskan pertama hasil untuk adverbial clause of result, dan yang kedua adalah untuk menjelaskan alasan ketika menggunakan adverbial clause of purpose. Oke. Nah, selanjutnya, guys, silahkan masing-masing buat satu kalimat saja, satu adverbial clause of result dan satu adverbial clause of purpose, ya. Silahkan kerjakan di buku tugas, atau kalau melihat di YouTube channel, klik komen dan isi jawaban kalian. Nanti saya akan beri komentar untuk membantu memastikan apa yang sudah kalian buat adalah benar. Oke. Baik, jadi itu tadi bahasan kita kali ini membahas tentang adverbial clause of result dan adverbial clause of purpose. Terima kasih sudah memperhatikan. See you later and happy learning.